Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah dialog Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, yushiku an tada'a lakumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti suatu saat aku khawatir, katanya dia, kalian ini akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana binatang buas memperebutkan mangsanya. Qala qail, lantas ada yang nanya, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah waktu itu kami itu adalah umat yang minoritas? Qala, bukan, kata Nabi, bal antum katsir, sebaliknya kalian itu adalah umat yang mayoritas, banyak lah. Bal utha'un ka utha'is sayl, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, artinya banyak tapi tak punya kekuatan. Wala yanzi'annallaha min sudurikumul adawah ilaikum, kemudian nanti Allah akan mencabut rasa segan musuh-musuh kalian itu terhadap kalian. Artinya musuh kalian itu tak segan lagi sama kalian. Wala yakdhifannallaha fi qulubikumul wahad, lalu Allah akan menancapkan di hati kalian itu ada penyakit namanya wahan. Qala mal wahan, ada yang bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Agaknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah berlaku lah pada saat ini. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, bahwa umat Islam ini menempati salah satu umat yang terbanyak di dunia. Di Indonesia kita menempati posisi pertama dengan sekitar 80%. Di dunia juga kita termasuk umat yang terbesar. Tetapi kalau kita lihat bahwa umat Islam ini sekarang ini tidak memiliki power, kekuatan. Kalau kita melihat di TV, di surat kabar, di media-media, sekarang ini timbul rasa sedih kita dan marah kita. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini, beberapa waktu terakhir ini, terus mendapat cobaan yang sangat berat. Ratusan orang sudah tewas, ribuan orang terluka, gedung-gedung hancur. Maka apa yang disampaikan ini, kekhawatiran Rasulullah ini sudah terjadi saat ini. Apa sebab yang menyebabkan umat Islam ini sekarang ini menjadi kekuatan yang tak diperhitungkan? Mungkin ada banyak faktor. Yang pertama itu adalah faktor kebodohan. Kalau kita flashback ke belakang, ketika umat Islam itu mengalami kejayaan, masa-masa golden age, masa keemasan, Daulah Abbasiyah, Umayyah, ilmu pengetahuan ini sangat dominan di kalangan umat Islam. Bahkan orang-orang barat itu datang belajar ke negara-negara Islam dan mereka bangga menggunakan bahasa Arab. Tapi sejak Hulagukan, cucunya Genghis Khan itu menyerang Baghdad, mereka menghancurkan semuanya. Perpustakaan yang paling besar ketika itu mereka hancurkan dan buku-bukunya mereka buang ke laut, sehingga kata para ulama, laut itu berubah warnanya menjadi merah karena darahnya para syuhada dan menjadi hitam karena lunturnya tinta-tinta buku. Maka ketika itu tumbuh ulama-ulama yang besar, bukan hanya dalam bidang agama, fikih, tapi dalam bidang sains. Kita kenal ada Ibnu Sina, tokoh kedokteran, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Jabbar, Al-Gebra, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini ilmu pengetahuan itu pindah dari negara Islam, dari dunia Islam, kepada negara-negara yang non-Muslim. Maka ketika ilmu pengetahuan ini dikuasai oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah, maka mereka akan menggunakannya untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah. Mereka gunakan ini, ilmu pengetahuan ini, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal perintah yang pertama Allah perintahkan kepada kita itu bukan aqimus shalah, tapi iqra, baca, belajar. Tapi sekarang ini kita masih jauh. Mereka menguasai semua ilmu pengetahuan. Mereka menguasai ilmu militer. Maka walaupun mereka sedikit,
tapi mereka menguasai persenjataan. Walaupun kita banyak, tapi kita tetap menguasai ilmu. Mereka menguasai ilmu informasi, sehingga media-media itu terus mengecap kita sebagai umat yang teroris dan lain sebagainya. Jadi pindah ilmu itu menjadi pindah dari keluar dari Islam. Yang kedua mungkin faktornya adalah kemiskinan. Sekarang ini umat Islam ini berada di bawah, mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, dulu harta itu dikelola oleh Baitul Mal. Maka dari sinilah semua harta itu diperuntukkan bagi umat. Yang miskin diberikan makanan, diberikan modal usaha dan sebagainya, dikumpul. Tapi sekarang ini bertumbuh sistem-sistem yang berbau ribawi. Hampir semua sektor ini diisi oleh sistem kapitalisme. Maka orang-orang yang memiliki kapital atau modal besar ini semakin kaya. Jadi uang itu atau harta itu beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja, tidak menetes kepada golongan-golongan yang lemah. Ini adalah sistem kapitalisme. Sementara umat Islam ini kesadaran berzakatnya masih sangat kurang. Maka potensi zakat yang seharusnya itu besar, tapi karena tak jarang orang yang mau berzakat, hanya mungkin zakat fitrah saja, maka dana zakat ini, ibadat amil zakat ini sangat sedikit, sehingga tidak bisa diperuntukkan bagi pengembangan modal ekonomi umat. Yang ketiga adalah faktornya perpecahan. Kalau dulu Islam ini berada di bawah satu komando, itu khilafah yang kita sebut. Terakhir itu khilafah Utsmaniyah. Maka semua umat Islam yang berada dalam wilayah-wilayah Islam itu berada dalam satu wilayah. Kemudian setelah tahun 1924 runtuh Turki Utsmani, runtuh, kuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian dia merubah khilafah menjadi sistem negara yang liberal, yang memisahkan antara agama dan negara. Maka Islam itu menjadi nation state, negara-negara kecil. Saudi menjadi negara kecil, Kuwait, Yordania, Palestina dan sebagainya. Sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan umat Islam. Ketika saudaranya di satu negara diserang oleh umat lain, maka negara-negara kecil ini tak berani menyerangnya. Kenapa? Karena mereka memiliki kedaulatan masing-masing. Di hari ini kita lihat ketika Palestina diserang, maka negara-negara sekelilingnya itu tak berani mencampuri, karena masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Mesir tak berani, Turki mungkin yang masih getol terus berusaha untuk membantu Palestina. Insya Allah mudah-mudahan kita di Indonesia ini juga terus membantu, mungkin dalam bentuk pengobatan, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, di negara-negara yang kecil ini umatnya juga mengalami perpecahan. Kita seringkali merasa bahwa diri kita lah yang paling benar, kelompok kita lah yang paling benar. Kita seringkali juga bertikai atau berkonflik hanya gara-gara mungkin yang masalah-masalah yang tidak fundamental. Kita bertengkar hanya gara-gara kunut, gara-gara celana, atau gara-gara tahlilan dan lain sebagainya. Sementara banyak hal-hal besar yang perlu kita pikirkan dalam memajukan umat Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, faslihu baina akhwaikum. Maka islahlah di antara saudara-saudara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin inilah PR besar buat kita umat Islam ini, supaya umat Islam ini tidak menjadi banyak tetapi hanya seperti buih di lautan. Mari kita rekatkan persatuan, khususnya di umat Islam, di kampung kita, di kota kita, di negara kita, dan insyaallah kita juga turut membantu saudara-saudara kita dengan apa yang kita miliki. Paling tidak kita membantu saudara-saudara kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina dan negara-negara muslim lainnya yang saat ini terus mendapat cobaan dan tekanan yang berat dari non-muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal